Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu zero tier. Jadi ini adalah solusi bagi Anda yang tidak punya IP public, tapi Anda mau mengakses server misalnya. Jadi dari HP Anda atau dari komputer klien Anda ingin akses ke server yang ada di rumah Anda misalkan, kan harus butuh IP public tuh. Nah, kalau Anda tidak punya kan kita tidak akan terhubung, tapi dengan zero tier ini kita bisa menghubungkan secara gratis ya. Jadi zero tier ini akan menjadi penengah penghubung antara device satu ke satunya tanpa menggunakan IP public. Dan sampai sekarang ini zero tier masih gratis ya. Ini saya gambarkan. Misalkan di sini ada perangkat Anda ya, misalkan ini perangkat A. Nah, kemudian kita gunakan Z ini adalah melambangkan zero tier-nya, jadi penengahnya. Lalu kita punya perangkat B. Misalkan saja B itu adalah servernya. Jadi A itu misalkan HP Anda. Nah, B itu kan server Anda di rumah nih. Kalau kita pergi kan kita nggak bisa nih akses server kita. Jadi dengan zero tier ini konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya IP. Nah, ini IP-nya IP lokal yang kita dapat dari jaringannya zero tier. Nah, setelah kliennya dan servernya dapat IP sendiri-sendiri dan sama-sama dikonekkan ke akun zero tier Anda, maka otomatis nantinya bisa saling terhubung. Nah, misalkan yang A itu IP-nya 1, yang B itu IP-nya 2 misalkan. Nah, kita nyalakan misalkan web server di port 80 misalkan. Nah, otomatis nanti tinggal misalkan tadi yang jadi kliennya yang A ya, jadi B-nya yang server, maka dari A itu nanti setelah A dan B itu connect ke servernya zero tier, kita tinggal panggil IP-nya yang B lalu ke portnya servernya tersebut. Karena web server biasanya di 80 ya, jadi kita tinggal panggil saja. Jadi konsep berpikirnya, cara kerjanya zero tier itu seperti itu. Nah, langsung saja tanpa berbasa-basi, Anda langsung bisa kunjungi ke websitenya zerotier.com ini. Anda bisa ikuti, lalu Anda klik login. Di sini saya juga sudah menyalakan web server ya. Ini Anda login pakai apa saja lah, terserah ya. Anda bisa login dulu. Nah, di sini Anda kalau awal-awal pasti kosong. Di sini Anda bisa create a network dulu. Di sini karena saya sudah create network, saya langsung buka saja. Nah, ini dia. Jadi ini ibaratnya perantaranya. Nah, Anda itu di situ punya network ID namanya. Network ID-nya itu alamat agar antara device itu bisa connect ke jaringannya zero tier ini. Anda bisa atur juga untuk privat atau publiknya. Nah, lalu di sini ini list device-device yang connect ke jaringan Anda. Anda bisa atur sendiri di sini. Nah, ini maksudnya kalau misalkan ada device connect menggunakan network ID itu, maka akan muncul di sini, dan di sini kita akan mendapatkan IP lokalnya untuk jaringan zero tier-nya. Di sini saya ada dua ya. Jadi ini ada dua device dengan sama-sama yang terhubung ke jaringan zero tier yang ini, maka kedua device itu bisa berkomunikasi atau tersambung. Jadi ibaratnya sebagai local host lah. Jadi ibaratnya kita dua jaringan device itu yang sama-sama terhubung ke zero tier itu akan terhubung. Nah, Anda bisa download cara menghubungkannya gimana setiap device-nya. Untuk di Windows Anda bisa ke sini. Anda ikuti sini, ambil zero tier CLI-nya ini, zero tier client-nya. Anda download di sini, lalu Anda jalankan saja seperti biasa ya. Install zero tier-nya, maka kalau sudah terinstall akan muncul aplikasi zero tier-nya. Setelah terinstall, langkah selanjutnya adalah kita pasti akan mau menghubungkan ke jaringannya zero tier. Anda bisa ke command prompt ya, kita jalankan sebagai administrator. Lalu di sini Anda bisa
mengetikkan ini perintahnya serotir. Bentar. Nah, Anda bisa ikuti saja ini. Perintahnya ikuti saja serotir CLI join, lalu Anda pastikan network serotir Anda ya. Jadi yang tadi Anda dapat dari webnya, yang Anda sudah create a network tadi, Anda bisa masukkan itu. Jadi serotir CLI join, lalu Anda ambil network ID-nya. Jadi ibaratnya network ini itu ibaratnya rumahnya, localhost ya. Jadi kita masukkan saja jaringannya ke situ. Anda pastikan ke CMD-nya untuk Windows ya. Anda lalu klik enter. Nah, setelah di enter nanti dia akan mengkonekkan jaringan Anda ke jaringan serotirnya. Nah, di situ kalau sudah 200 join oke, berarti sudah berhasil masuk. Kita refresh saja. Nah, maka akan tertambah itu ada device baru kan, barusan kita tambahkan. Nah, di situ kita dapat IP lokalnya juga itu, yang di situ IP lokalnya ya, yang di manage IP itu. Kalau belum muncul ya kita tunggu saja, karena dia juga butuh waktu untuk memproses, untuk mengassign IP lokal di jaringannya dia. Nah, sekarang sudah muncul IP-nya. Nah, sekarang 3 device ini sudah jadi satu grup jaringan. Jadi ibaratnya sudah seperti localhost. Ini kita bisa mengakses salah satu device dari device yang ada di dalam sini juga. Tidak harus dalam wifi yang sama. Kalau localhost kan dalam wifi yang sama nih. Nah, ini kita contohkan, kita akses. Nah, pakai IP dari serotirnya kita bisa akses web. Ya, jadi sudah seperti localhost saja ini. Jadi bagi Anda yang mengerti konsepnya localhost atau yang di luar dari localhost, itu bagaimana konsepnya. LAN, WAN itu Anda harus pelajari dulu. Yang pasti kalau Anda ingin mengakses suatu server dari IP lain itu butuh IP public, tapi kalau router Anda tidak ada IP public, Anda bisa gunakan serotir ini. Mumpung saat ini, sampai saat ini itu serotir masih gratis ya. Jadi kita bisa akses server kita dimanapun dan kapanpun menggunakan serotir ini. Oke, ini IP-nya. Mungkin sekian saja tutorialnya. Di sini saya akan coba untuk IP lain kita akses. Oh, ini kita bisa akses juga, padahal ini di wifi yang berbeda ya, jadi tidak di lokal. Nah, jadi jangan lupa aksesnya juga gunakan IP yang dapat ini dari serotirnya, karena kita join ke networknya serotir. Kalau kita pakai IP yang lokalnya mereka sendiri, servernya sendiri ya nggak bisa ya. Jadi harus pakai IP-nya dari serotir networknya yang diberikan. Ini gambarannya untuk yang lewat HP ya. Di HP juga ada, di Android itu ada aplikasi namanya serotir. Anda bisa joinkan networknya HP-nya ke address-nya network Anda. Jadi otomatis bisa join juga ya. Di HP Anda misalkan mau akses ke server juga bisa. Oke, mungkin sekian saja video pada kali ini. Nah, di sini Anda bisa coba-coba sendiri bagaimana lewat HP, tapi konsep berpikirnya seperti itu nanti Anda akan paham pastinya ya. Jadi pastikan semua device kliennya itu terkonek dan muncul di network serotir ini, di web sentralnya ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.